Alangkah baiknya sebelum saya memasuki judul pidato saya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang makanya kita ta'arufan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dzikri Maulana dari Kayutan 2, dan saya tuju dari Datuk Sinaro Putiah, dan saya bersekolah di Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka, dan alhamdulillah saya kelas 7 atau kelas 1 sanawiyah. Baiklah, saya akan memasuki judul pidato saya yang berjudul Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Allah telah berfirman pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, "Wala tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum," yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu sampai kamu menuruti agama mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut Allah mengisyaratkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam terus pada dan siap-siaga. Karena bagaimanapun orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, komunis, orientalis, Zionis, bahkan kapitalis akan selalu mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Karena apa? Mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah senang melihat umat Islam mengalami kejayaan. Oleh karena itu, mereka akan selalu mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menghancurkan umat Islam tidak hanya memerangi negara Islam seperti yang di Palestina, tetapi mereka juga memerangi umat Islam dengan adanya perang pemikiran. Mereka mencoba untuk melemahkan akidah generasi Islam. Mereka mencoba untuk melemahkan mental generasi Islam. Kita lihat di era globalisasi saat sekarang ini, di zaman milenial saat sekarang ini, lebih banyak generasi Islam, lebih banyak pemuda-pemuda Islam yang cinta terhadap dunia mayanya daripada agamanya, lebih mendahulukan panggilan gadgetnya daripada panggilan Tuhannya. Siang malam sibuk main HP, tidak menghiraukan nilai-nilai keagamaan, bahkan perintah orang tua berani mereka lalaikan. Karena apa? Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Padahal Allah telah berjanji pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, "Walau anna ahlal qura amanu wattabau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh," yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, bapak ibulah yang menjadi peran penting dalam mendidik anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi Islam masih ada di negara kita, Islam masih ada di provinsi kita, Islam masih ada di sekitar kita. Kita tidak tahu 50 tahun, 10, bahkan 5 tahun kemudian Islam tidak ada di negara kita. Kita lihat sejarah telah membuktikan bahwasanya dahulu di Andalusia, negara Spanyol, 800 tahun Islam berjaya di sana. Sekarang jangankan azan, kata-kata Islam pun tidak terdengar di sana. Karena apa? Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Mereka tidak acuh terhadap nilai-nilai keagamaan, dan mereka tidak acuh terhadap sunnah Rasulullah. Bahkan ketika itu Khalifah Abdullah
Khalifah terakhir menangis melihat kekuasaan Islam direbut oleh Raja Katolik dan Kristen. Lalu ibunya berkata kepadanya, "Wahai nak, wahai Khalifah, menangislah engkau seperti perempuan, karena engkau tidak bisa menjadi laki-laki yang gagah perkasa, karena tidak bisa menjadi pemimpin dan mempertahankan agama dan kekuasaanmu." Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaklah kita mendidik anak kita supaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekian dari saya akhiri dengan pantun. Pai barale pakai kain songke, ditampai barale makan lape. Bukan pidato ambo nan singke, tapi kaki ambo nan lah manggarete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.